Gue lihat ternyata orang itu mempersuasikan value itu tergantung price juga. Kalau price-nya rendah atau gratis dianggap ini barang sampah. Tapi kalau price-nya tinggi atau mahal, itu bisa dia rela bayar. Ini harus banyak yang niru lu sih. Dari bener-bener gak ada basic marketing, bahkan basicnya filsafat, tapi lu bisa sampai ngejualin semua jasanya. Ibarat kata lu ngomong apa juga jadi duit gitu loh. Karena menurut gue personal brand itu lebih daripada sekedar bikin traffic. Menurut gue awalnya bikin trust. Karena menurut gue popularity sama likability condong lebih mending gue fokus ke likability. Betul. Karena kalau popularity, TikToker rata-rata popularity-nya tinggi, tapi likability-nya rendah. Kalau dari selama ini di internet money, penasaran gue ya. Ya. Deal yang paling pernah lu besar dapat berapa? Waduh, pokoknya hari ini gue bawa tamu yang spesial, bos gue, yaitu Aditya Pratama. Ya kesenggol Moiki. Halo, sekarang gantian dong lo mampir ke podcast gue ya. waduh, parah. Ini mic-nya lebih mahal daripada mic di podcast gue katanya. Studionya lebih mahal lu bos. Deketin lagi mic dikit ya bro. Oke. Jadi gue penasaran sama dua hal tentang lo Dit. Kalau misalnya lu belum tahu Aditya ini dia punya followers 1 juta followers di Instagram. Dia seorang pegiat jasa ya di marketing ya. Lu ahlinya di marketing kan? Ya. Dia paling signature itu guerrilla marketing. Ya. Jadi kayak zaman Imam Bonjol ya. Iya. Perang gerilya Sudirman, kan? Jenderal Sudirman. Ya. Perangnya gerilya. Dan beliau ini adalah host dari podcast yang menurut gue isinya daging semua, yaitu adalah Founders Theory. Terima kasih. Ya, daging karena gue pernah kesana bro. Daging banget itu. Sama Timothy pernah kesana ya? Iya. Langsung rame gila tuh abis Timothy. Kayak subscriber gue 25% orangnya Timothy itu. Orang itu fanatik banget ya. Gokil sih. Oke Dit. Jadi gue mau nanya ke lu sebenarnya, mungkin kenalin diri dulu sedikit ke kamera deh. Singkat aja Dit. Gue Aditya Pratama, kuliahnya filsafat teologi. Nah. Jadi gue ngambil kerjaan di dunia marketing karena waktu itu banyak keluarga salah paham kalau dunia teologi jadi pendeta gampang nyari duit, yang penting pintar ngomong dan enak kelihatan wajahnya. Oke. Maksudnya kalau good looking, pintar ngomong, biasanya tokoh agama di Indonesia itu gampang nyari duit. Nah semenjak itu gue pikir kayaknya tujuan gue bukan begitu. Oke. Nah tujuan gue masuk adalah lebih ke mau ngerti sebenarnya hidup tuh apa sih. Oke. Prasarannya bener-bener serius banget. Takut mati, kalau mati abis itu kemana gitu-gitu dah. Oke. Nah terus gue bilang, karena gue punya 7 adik, tapi yang benar-benar tinggal di rumah itu ada 4. Jadi gue pikir, gue tuh tetap harus nyari duit. Ya. Nah, udah. Jadi mencoba aja berbagai cara. Finance, waduh kayak terlalu tinggi ilmunya. Operation apaan? Gue kagak ngerti. Human resource, apa yang mau dikelola? Manusia mana yang mau gue kelola? Ya. Akhirnya gue pikir, udahlah. Ilmu pertama, menjual diri sendiri. Jadi ilmu pertama gue jadi jualan. Menjual diri gue sendiri. Nah diri gue sendiri apa yang bisa dijual kan? Oke. Gue bener-bener kagak ada apa-apaan. Kan tinggal sama nyokap. Nyokap bokap pisah dari gue usia 3 tahun. Ya. Nyokap tukang kue bolu tape. Ya jadi penghasilan bener-bener sulit. Berarti lu dari bukan middle class atau upper class ya? Nah. Middle low ke bawah ya? Sebenarnya waktu bapaknya nyokap opa hidup tuh enak banget. Oke. Mobil ganti setiap tahun gitu-gitulah. Tapi karena nggak ada asuransi, terus pas sakit itu sering parah banget semua. tuh bro, sering nah banget udah tuh. itu. Jual aset untuk Semua berobat. udah. Iya itu pas SD. Nah pas SD dari ada villa, rumah semua itu semuanya hilang, semua jadi tinggal ngontrak. Nah itu udah. Berarti kalau dideketin orang asuransi jangan langsung tolak ya. Jadi kan kita bisa mati kapan saja ya. Iya. Mana ya iPad gue ya? Kenapa gak diklaim? Oke. Nah terus lu yang menariknya adalah dari filsafat nih bro. Lu kenapa, kan akhirnya kan lu membuktikan bahwa nggak harus jadi pendeta. Dan yang seperti tadi lu bilang, yang penting mukanya enak, ngomongnya enak, akhirnya duit banyak gitu kan. Akhirnya lu masuk ke dunia marketing nih kan. Ya supaya gue kagak nyari duit dari itu. Agama maksudnya kayak gitu kan. Pertanyaan gue, kalau misalnya lu pengennya di dunia marketing, kenapa waktu dulu ngambilnya filsafat teologi? Nah, gue kagak bahkan dulu kagak ngerti marketing itu apa gitu-gitu, kagak ngerti bang. Gak ngerti. Kagak, kan gue dulu SMA IPA. Oke. Jadi gue bahkan nggak pernah terlalu kuat ekonomi, akuntansi, gue kagak ngerti gitu-gituan, bisnis apa nggak ngerti. Jadi kalau tanya benar-benar cita-cita gue pengen jadi detektif swasta kayak detektif Conan. Oke. Iya random aja, maksudnya kan muda cuma sekali. Bener, tapi siap, gue menafsirkannya dengan cara yang salah dulu. Ya. Karena kan dulu gue belum kenal lu bang. Nah karena dulu gue pikir muda cuma sekali, gue pengen yang enak-enak doang. Nah enak di otak gue tuh kayak begitu-begitu. Gue pernah akhirnya benar-benar berencana daftar hukum di
daftar. Terus tapi apply beasiswa gitu ya. Gue SMA ranking 1. Jadi memudahkan gue nyari universitas buat daftar beasiswanya. Iya. Nah pas mau daftar ke situ, ngobrol-ngobrol, ternyata psikolognya gitu kayak nanya-nanyanya dalam. Dia ngeliat kayaknya gue tuh nggak benar-benar serius mau masuk hukum. Karena memang pas ditanya kenapa mau masuk hukum, mau jadi pengacara. Gue bilang enggak, saya mau masuk hukum. Terus masuk kepolisian, terus jadi detektif kepolisian, pensiun jadi detektif swasta. Terus dia kayak nggak jelas gitu. Kayak dreaming banget ya. Iya nggak jelas. Maksudnya dia juga bilang kagak kayak begitu. Terus emang mau ngapain detektif swasta apaan gitu. Nah terus gue pikir iya juga, cuman suruh-suruhan doang nggak jelas bener bang. Oke. Tapi pertanyaannya kalau Timothy, dia kan waktu kecil keterbatasan tuh. Akhirnya dia mikir gimana caranya gue udah cari duit. Nah lu masih pengen enjoy kayak hidup dalam kenangan. Kenapa? Ada angan-angan. Kenapa bisa seperti Karena itu? gue gak bertanggung jawab. Gue gak bertanggung jawab hidup. Walaupun gue punya adik banyak. Dulu gue gak punya kesadaran yang serius buat memenuhi kebutuhan gitu-gitu. Gak segituin. Jadi gue pikir ya bodo amat, walaupun gue punya keterbatasan, yang penting gue mau happy. Nah jadi gue tapi dalam perjalanan gue biasanya ngebantu orang tua dengan cara ngajar jadi guru privat di sekolah. Oke. Nah jadi biasa duitnya itu gue pakai at least buat hidupin gue sendiri sama bantu-bantu di rumah. Oke. Nah dari situ, nah itu kan SMA. Intinya singkat cerita, kenapa dari filsafat bisa ke marketing adalah gue benar-benar mikir nih, pokoknya gue harus ngasilin duit, gue bisa ngapain. Akhirnya kerjaan pertama gue adalah manfaatin offline, belum digital, offline. Itu habis lulus habis lulus filsafat. hampir lulus semester terakhir tuh. Nah semester terakhir mau lulus itu, gue coba manfaatin offline. Gue tuh jualan kaos bang. Jadi kaos hitam. Gue terinspirasi dari bisnis brand Yaju Gaya. Oke, ingat gue dulu tuh. Jadi cuman quotes putih, kaos hitam. Udah gitu doang. Gue bikin juga pakai quotes gue sendiri. Cuman satu alasannya, gara-gara gue tanya ke diri gue kan, apa yang membedakan kamu dari yang lain yang unik? Di otak gue cuman kayak gue suka bikin quotes. Udah gitu. Dulu Instagram gue isinya quotes doang. Pokoknya apapun quotes. Cara deketin pacar pakai quotes. Semua bener-bener real. Akhirnya gue pikir udah gue bikin aja baju quotes. Kagak susah jualan hidup tuh pakai kaos tuh susah. Ada penghasilan tuh 1,5 juta omset bang. Ya maksudnya itu kayak gak bisa hidup begitu kan. Terus akhirnya gue pikir udahlah gue bisa bikin baju kan. Yaudah gue bikinin dah perusahaan, gue bikinin baju juga. Mau gak buat merchandise baju? Toh gue udah terlanjur bisa bikin baju, udah ngerti jalurnya kemana, jenis bahannya, apa bedanya cotton combat, cotton apa. Nah pas sudah dapet, ternyata itu yang lumayan. Lumayan karena gue anggap udah setara sama UMR waktu itu. Bentar, ini lu dari jualan, habis dari filsafat lu jualan baju langsung? Iya langsung. Nah gak laku kan? Laku dikit-dikit doang. Dikit banget. Nah lu ada jelasin prosesnya lu bisa nawarin ke si perusahaan-perusahaan untuk merchandise tuh gimana? Jadi biar jadi inspirasi ke orang-orang yang gak tahu sama sekali. Lebih mendetail ya. Iya. Siap. Jadi proses langkah per langkahnya nih ya. Waktu itu, waktu gue udah cetak bajunya, modal udah balik tapi untung sangat sedikit. Gue pikir kan gue butuh hidup nih. Iya. Gue waktu itu hitung-hitung. Pas gue lagi skripsian itu, gue tuh udah magang di kantor sekretariat keagamaan. Ya. Jadi kayak ngetik KTP gitu-gitu dah. Itu dapat gaji kisaran 2,5 sampai 3,5 juta. Ya. 6 bulan pertama 2,5, habis itu dapat 3,5, 2 bulan terakhir 4 juta gitu. Ya. Gue udah hitung-hitung pengeluaran keluarga itu 7,2 juta. Jadi pokoknya harus keluar segitu. Nah gimana nih ya supaya gue dapet segitu. Dan kerjanya itu dulu di kantor sekretariat Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan Sabtu Minggu pasti ada kegiatan lagi. Jadi gak ada waktu. Nah akhirnya gue pikir gue harus coba jualan sesuatu. Nah gue bikinlah kaos itu. Tapi jualnya itu susah. Pas gue akhirnya pikir gue mulai mau yaudah gue jual aja jasanya. Hal pertama yang gue lakuin adalah jualan ke orang terdekat gue dulu. Ya. Jadi siapapun yang gue tahu punya perusahaan, gue kontak dulu pebisnis yang punya perusahaan. Sejujurnya gue yakin nih, sebulan pertama 70% pembeli gue itu adalah orang yang dekat sama gue dan cuman kayak mau support doang gitu. Sebulan pertama. Masalahnya kan gak mungkin orang mau bikin kaos tiap bulan sama gue gara-gara kesian kan. Betul. Jadi gue benar-benar harus nyari real customer yang hidup nih. Nah di momen itu pertama kali gue nyoba pakai Instagram. Oh jadi lu mulai masuk ke social media tuh di saat itu? Di 2018. 2018. Iya, bulan Juli. Nah, pas gue pakai Instagram itu ajaib. Gue kagak ngerti iklan. Gue bener-bener nggak ngerti, bukan karena gue punya idealisme apa, nggak ada. Gue cuman pakai Instagram nih. Caranya gampang banget. Karena gue suka quotes balik lagi kan. Jadi Instagram gue postingan cuma ada 2 jenis.
Gue kagak ngerti konten pilar, konten apa nggak. Cuma 2 jenis. Satu gambar produk, satu quotes. Udah gitu doang. Jadi cuman jadi tiles gitu. Gambar produk, quotes gitu. Udah gitu doang bang. Nah terus gue cuman pakai hashtag. Waktu itu ya, gue cuman pakai hashtag. 2018 hashtag gila sih. Tapi aneh lu bang, Iya, bener. gila sih itu. Itu ya, tapi gue niat banget ya. Gue bikin captionnya, gue bener-bener bikin kayak sajak bang. Captionnya gue bikin kayak sajak yang lucu-lucu. Terus bawahnya gue kasih call to action, ada nomor WhatsApp gue gitu-gitu dah. Nomor WhatsApp gue gak berubah dari zaman dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Udah, nah dari situ gue dapat pesanan dari Papua. Ada yang satu postingan komennya 100. Buset. Iya, mintain ini jaket baseball. Gue bisa ngebordir jaket baseball buat perusahaan. Itu dari situ gue juga bingung kayak, ini bagaimana? Ih, canggih bener ya. Itu dari situ bang, kagak ngiklan, kagak ada endorse, kagak ada, belum cuma pakai hashtag bang. Dan itu Instagram masih biru ya, belum clean kayak sekarang tuh. Maksudnya masih Thames yang lama, yang zaman dulu banget. Oh bener, ya kan? Iya. Terus logo Instagramnya belum ungu, coklat ya, masih coklat. Iya bener, yang bener, gambar bener, foto kan. Iya. Udah tua kita bro ya. bener, oh gitu, jadi di saat itu gurih banget kan emang pakai hashtag untuk jualan. Orang nggak perlu ngiklan. Iya. Dan di kala itu orang iklan tuh gila-gilaan bro nyayurnya bro. Wah gila di kala itu bro, lu iklan objektif traffic doang, tek, itu orang bisa closingnya miliaran. Oh gila. Gila ada kata gue udah tahu hal itu dulu ya. Iya makanya. Oke, abis itu lu Instagram itu pakai namanya Aditya. Ya, aku bikin apa lah, Belajar Biru souvenir gitu bang. Oke, souvenir gitu ya. Ya nggak pakai personal brand nggak. Oke. Nah, lu masuk personal brandnya itu gimana cerita Dit? Nah, gue kan udah jualan nih merchandise. Ya. Awalnya kaos. Terus gue pikir masa kaos doang. Gue muter lah ke ASMK, Glodok, mana tempat-tempat banyak souvenir gitu, suppliernya. Gue lihat bisa bikin mug nih, mug gelas, bisa bikin flash disk gitu-gitu. Terus mulailah dari situ. Kalau ada mereka minta order, ngajak ketemuan, gue ajak ketemuan, ngobrol langsung. Lucunya, kan gue berusaha meyakinkan jualan nih. Gue kadang-kadang ngerasa bersalah sejujurnya. Kadang-kadang karena gue jual kaos, udah gue yakinin kaos itu bakal efektif banget. Misalnya, satu kaos 50.000. Kalau ngiklan digital, misalnya waktu itu gue bilang 50.000. Cuma dapat berapa views paling, udah selesai kan, lewat begitu aja. Tapi kalau kaos 50.000, logonya dipakai sampai orang itu punya cucu dia masih pakai kaos itu. Bisa bener emang lu. Iya kan? Bisa bener. Akhirnya mereka ambil kaos gitu. Wah cakep. Tapi kan mereka tetap kan marketing buat omsetnya nambah, bisnisnya maju. Nah gue kadang-kadang kepikir mereka tuh suka nanya apa lagi. Nah kan kalau mereka nanya apa lagi kan logikanya nih yang bakal gue tunjukin adalah produk katalog gue selanjutnya kan. Apa jaket baseball, apa flash disk gitu-gitu. Tapi gue pikir kayak, aduh gue takut nih, gak enak kan, apalagi enak filsafat teologi. Gue takut nih jangan-jangan gue nyesatin mereka nih. Gue suruh mereka beli ini ternyata gak ngaruh. Nah disitulah gue mulai ada bantu satu klinik kecantikan. Di daerah Tanjung Duren. Dokternya baik banget, pinter banget. Terus udah ngobrol ibarat kata jasa gue tuh jasa konsultasi marketing itu diganti kayak bakso jawir lagi tuh lo kayak nanti ditraktir bakso gitu kan. Gue juga ya oke yang penting dia pakai beli apa jasa gue gitu. Terus gue ngobrol-ngobrol, gue pikir kayaknya nih kalau offline dong tuh terbatas. Gue aja dapat klien dari online kan. Ya udah deh, waktu itu gue pikir gue tambahin satu jasa. Kan tujuan gue ngasih alat marketing, merchandise itu kan alat marketing. Ya udah alat marketing digital apa? Gue buka jasa waktu itu pembuatan web app. Web app itu website tapi bisa diinstal, work offline, push notif gitu. Gue jualan itu web app. Nah semenjak jualan web app penghasilan gue kayak mungkin sekitar 2 kali lipat daripada jualan offline souvenir. Tapi effort kerjanya benar-benar cuman 2% lah gitu. Karena kan jualan web app. Gue kagak ngerti IT. Gue gak punya karyawan. Kagak ada. Dulu konsep gue bukan bisnis dagang. Jadi gue belajar sendiri. Kayak teknik drag and drop kan bisa bikin web app teknik drag and drop. Udah belajar dari situ. Gue ambil platform dari luar negeri. Pakein bla 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 latihan. Nah gue mulai lari ke jual jasa digital itu. Pembuatan web app itu. Semenjak itu. Jadi jauh sebelum konsultasi marketing bla bla bla. Jadi gue saranin. Mungkin Dok selain kita pakai ini nih apa kaos, kasih handuk muka yang berbordir gitu-gitu, web app aja. Menurut saya digital tuh pengaruh. Dulu gue kagak terlalu ngerti bang strateginya bener apa enggak. Kayak feeling aja gitu. Gue kagak terlatih. Nah pas jualan web app itu, ini kan gue jajain. Gue pakai motor Revo, Honda Revo, muterin ruko-ruko kasih jasa. Nih saya bisa bikinin jasa web app. Kenapa motor? Kenapa nggak ngiklan gitu? Kan gue nggak ngerti. Gue pikir udahlah. Ketemu langsung itu gue kayak punya power bang. Enaknya nih kalau gue udah ketemu dia. Kemungkinan 80% pasti closing.
Jadi gue kayak ngerasa punya kemampuan lebih buat komunikasi mempengaruhi kalau ngomong langsung. Kalau digital itu gue kemampuannya masih abu-abu banget kan. Jadi gue pikir udah gue manfaatin dulu nih motor yang ada. Udah gue jualan web app. Awalnya gue jual tuh web appnya gratis. Terus cuman gue kasih jasa tahunan 1,5 juta. Kayak buat maintenance server gitu-gitu. Dari 10 orang gue tawarin. Sehari ini gue bisa datengin 10 ruko, 10 orang presentasi. Kagak ada. Biasanya kan 80%. Ini paling cuma 1. Padahal gratis bang. Itu gue bingung banget. Biasa gue jual souvenir tuh enak gitu. Merchandise jelas mungkin barang. Ini web app kayaknya. Web app apa? Web aja dia gak punya. Nah. Satu hari dokter kecantikan itulah yang akhirnya mau beli web app gue 13,5 juta. Langsung naik banget tuh. Nah momen dimana gue mikir gini. Ya udah gimana kalau gue ubah caranya. Kan gue pelan-pelan waktu kan gue tetap belajar sambil belajar kan juga ya. Baca buku, nonton YouTube gitu-gitu kan. Gue lihat ternyata orang itu mempersuasikan value. Itu tergantung price juga. Betul. Kalau price-nya rendah atau gratis dianggap ini barang sampah. Tapi kalau price-nya tinggi atau mahal. Itu bisa dia rela bayar. Wah udah ternyata ngebantu dia. Ngebantu dalam artian apa? Web app itu sederhananya ngebantu sisi digital mereka. Karena selama ini orang kalau mau nanya di WhatsApp ada treatment apa gitu kan. Nah itu jawabannya satu-satu di copy paste. Ini udah ada kayak websitenya. Terus mereka bisa booking di situ, konsultasi di situ gitu-gitu loh. Akhirnya gue pikir ini kan buat klinik ini lumayan. Udah gue kasih 13 juta aja. Mau dia beli. Semenjak itu gue pikir wah ini cara jualannya. Gue gak bisa jualan pakai cara gratis-gratis lagi. Mulailah gue berani. Orang bahasanya kalau sekarang high ticket sales. Nah gue jual terus naik terus harganya. Web app yang sama loh. Yang tadinya gue jual gratis. Benar-benar persis sama web appnya. Terakhir gue jual 58,6 juta. Nah di situ gue lumayan nyayur lah ya. Waduh lumayan tuh. Itu setiap bulan pasti ada deal 1, deal 2, deal 1, deal 2 gitu. Nah semenjak gue ngerasa bagus web app. Tapi gue lihat web app itu bagus. Tapi terbatas. Mereka tuh suka nanya lagi. Apaan lagi ya? Nah akhirnya gue kayak kasih jasa ngobrol gitu loh bang. Nah gue kasih jasa ngobrol tuh awalnya kayak gratis. Tujuan gue kan mau jualan web app. Tapi lama-lama gue pikir jasanya doang aja bisa berbayar nih. Kalau misalnya mereka ternyata memang gak butuh web app gitu kan. Gue mulai tuh jasa dari 500.000 sepertemuan. Terus gue naikin jadi 3,5 juta. Sampai terakhir pokoknya kurang lebih sebulan satu pertemuan 1 minggu 72 juta gue jual. Anjay. Mereka mau bang. Karena bayangin gue suka dapet tantangan nih. Ada brand yang mereka lagi all time high. All time high itu jadi mereka udah berdiri 17-18 tahun. Ini mereka lagi omset tertingginya di tahun itu. Terus tahun depannya mereka pakai jasa gue. Gue ditantang gimana caranya ngalahin all time high mereka tahun lalu. Waduh. Nah untungnya gue tuh punya satu kebiasaan bang. Gue suka nyolong ide. Nyolong ide tuh maksudnya gini. Gue ngerasa ya. Ya kayak yang di buku tulis itu ya. Yang Still Like an Artist. Itu kayak gitu-gitu lah. Gue tapi kan dulu kagak tahu ada buku itu. Ternyata pas gue lihat. Wih itu bagus banget. Sebenarnya ide yang gue kasih saran itu idenya bisnis lain yang berguna di bisnis itu, tapi bisnisnya beda banget. Gue cuman kayaknya konsep dasarnya bisa dipakai nih. Coba aja. Ternyata works. Ini contoh sederhana. Gue ada satu bisnis restoran yang gue lihat sangat berhasil memanfaatkan Google Business. Rating, review gitu ulasan Google. Gue cuman terapin itu ke klinik kecantikan Tanjung Duren itu yang awalnya misalnya reviewnya dia udah berdiri misalnya 15 tahun. Review cuman 200 gitu. Kita push gitu ya. Organik bener-bener setiap pasien selesai kita mintain review. Kita kasih voucher kita ini. Sampai 10.000 review. Itu jadi klinik kecantikan dengan review paling banyak di Tanjung Duren. Oh meledak langsung tuh ya. Cuman gitu doang bang. Omsetnya bisa naiknya 2 ke 3 kali lipat. Kayak zaman misalnya hashtag itu bikin keajaiban. Ini bener-bener ajaib bang. Gara-gara ternyata dari data Google Trend. Orang tuh nyari itu klinik kecantikan terdekat gitu. Jadi dia tuh lebih ngelihat kualitas di sekitar dia tuh bagaimana gitu. Betul. Nggak peduli misalnya kayak ini didatengin artis ini, didatengin artis itu kan kayak orang nggak terlalu percaya. Dia orang lebih percaya hasil review bla bla bla. Dan itu reviewnya real. Gue benar-benar nggak mau review yang beli. Kalau review beli nanti kalau ketahuan hancur selama-lamanya kan. Betul. Udah benar-benar pakai pasien. Tapi kan dikumpulin pelan-pelan lama-lama jadi banyak bang. Udah gitu doang. Nah gara-gara itu dia seneng. Makanya dia ngerasa ini yang tadi all time high. Gue cuma pakai ilmu yang lain lagi. Gue pakai ke situ. Tembus. Naik lagi di atas itu. Nah naik itu buat mereka itu miliar-miliar. Ya 70 juta itu mah. Kecil. Udahlah apaan nih. Iya. Nah itu dia. Itu 70 juta program atau per bulan?
pokoknya 72 juta per bulan. Gue bikin kontrak tuh biasa 6 bulan. I see. 72 juta per bulan. Ini kan harga naik terus ya. Nah 72 juta per bulan, kontrak 6 bulan, per bulan gue pokoknya seminggu sekali datang ke mereka kayak ngobrol gini dah. Ini harus banyak yang ini nih, niru lu sih, dari bener-bener gak ada basic marketing, bahkan basicnya filsafat. Iya. Tapi lu bisa sampai ngejualin semua jasanya. Ibarat kata lu ngomong apa juga jadi duit gitu loh. Iya. Mungkin ilmu itu kali ya, ke teologian gue. Bisa jadi, bisa dari jadi. sebelumnya gue menjual agama, daripada menjual agama, mending menjual diri sendiri. Benar. Menjual benar, bacot. Benar. Tapi bacotnya kalau nggak works itu kagak bisa dinaikin harganya. Benar. Nah, terus habis itu gimana ceritanya lu bisa bangun akun personal brand lo sendiri? Nah, sambil proses berjalan itu, sejujurnya ini harus diakui itu privilege. Pertama gue tuh nikah sama istri yang tadi abang ketemuin. Nah dia tuh sebenarnya kalau di dunia penyanyi rohani Kristen itu dia nomor 1 dah. Pengikut Facebook, zaman dulu Facebooknya aja dia nyanyi udah 18 tahun. Pengikut Facebooknya 1,5 juta. Offline-nya dia muter ke berbagai daerah, setiap kali offline 10.000 yang ngedengerin. Itu udah kayak, waduh. Nah, itu bagian strategi juga nih kayak dia apa gimana? Enggak? Loh. Ini bener loh. Tapi itu sih wah ajaib. Nah itu gue udah privilege itu. Pernikahan gue tuh ditonton sama 1,5 juta orang bang di YouTube. Jadi maksudnya sebenarnya utamanya viral tuh awalnya gara-gara itu. Maksudnya kan orang dia tuh nih ceritanya dia tuh tidak pernah pacaran seumur hidup bang. Nah sekali pacaran langsung nikah. Orang tuh jadi pengen tahu ini Adit siapa. Itu kebanyakan utamanya gara-gara itu. Dan bukan cuman paparan tapi kayak orang tuh kan kalau ngomong berbau agama rohani itu orang trustnya tinggi bang. Iya. Nah itu jadi kayak udah dah langsung dapat trust, dapat paparan, dapat segala macam. Jadi kayak ngapain aja jauh lebih gampang. Nah itu pertama sejujurnya. Jadi bukan strategi marketing gue yang apa gitu enggak. Gue aja kagak pinter bikin konten. Maksudnya tapi nikahin dia bukan strategi lu yang diatur dari awal enggak kan? Ya kagak lah. Oh enggak. Gue gak secerdas itu juga. Kalau jelas nanti bini lu sebelah marah sih kayaknya. Oke, jadi sebenarnya itu kebetulan ya personal brandnya jadi boom naik karena ya, sama menurut gue Maria. menurut gue itu karena menurut gue personal brand itu lebih daripada sekedar bikin traffic. Ya. Menurut gue awalnya bikin trust karena menurut gue popularity sama likability condong lebih mending gue fokus ke likability. Betul. Karena kalau popularity ya TikToker rata-rata popularity-nya tinggi, tapi likability-nya rendah. Betul. Followernya 1 juta. Dia jual produk harga 15.000 aja, belum tentu omsetnya 20 juta sebulan. Betul. Nah tapi kalau likability, follower cuman 10.000, omset bisa 50 juta sebulan. Betul. Betul sekali. Nah, sekarang lu tuh dapetin money dari internet tuh dari mana aja sih, Dit? Oke. Ininya apa namanya? Pos-posnya aja gitu. Oke. Sederhananya sekarang 3 jasa yang utama. Nah ini tuh baru bener-bener otomatis berjalan kayak semacam semi autopilot tuh setahun terakhir. Ya. Dulu pokoknya kalau gue sakit penghasilan pasti langsung drop kan. Nah jadi semenjak setahun terakhir itu gue udah nggak ngambil jasa yang konsultasi yang 72 bla 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 itu. Ya. Karena itu harus ada guanya bang. Oke. Nah terus gue kan sering founders teori gini-gini kan. Ya. Sama pebisnis sukses kayak lu. Akhirnya gue nyadar ini sebenarnya yang gue lakuin ini bukan bisnis. Belum sukses masih berintis. Silakan. Ini bukan bisnis. Ya. Jadi maksudnya kalau emang bisa hasilin duit, memang punya karyawan tapi bukan bisnis. Bisnis itu harus benar-benar gimana pun harus bisa berjalan dengan dirinya sendiri, walaupun nggak bakalan full autopilot tapi harus bisa berjalan dan harus bisa dikembangin. Nah akhirnya setahun terakhir gue dibantu sama beberapa orang, terutama Priscilla Octavia. Ada beberapa orang lah yang ikut gue, Daniel Wagania, orang-orang pertama yang ikut gue itu akhirnya bikin yaudah kita bikin jasa yang lu bisa runningin, gue gak usah ikutan. Ya. Nah itu 3. 1 jasa personal branding. Ya. Artinya sesederhana, udah deh business owner kan Ribet. bukan mau jadi content creator, tapi dia tuh mau jadi punya apa ya, punya personal brand trust lah. Kalau dealing bisnis itu gue bilangnya social currency. Iya bahasa lu tuh bang. Social currency. Jadi orang tuh punya social currency-nya tuh buat networking dan lain-lain gitu buat ya. dapat investor gitu-gitu kan. Udah gue pikir gue kasih jasa 4 jutaan dah sebulan. Jadi kan dia kayak gue kenapa 4 jutaan kan gue pikir kalau di atas UMR orang bakal pikir mending gue hire 1 content creator full ikut gue aja. Mereka nggak sadar kalau hire content creator belum tentu langsung bagus juga. Exactly. Nah akhirnya gue kasih jasa udah 4 jutaan sebulan. Nanti gue beresin kayak postingan ini, gue bikinin skrip, tim gue bikinin skrip, kita datengin ke dia, kita yang syutingin,
kita yang directin cara dia ngomongnya gimana, abis itu kita editin, kita publisin, udah begitu. Dia pokoknya terima beres, kontennya jadi. Itu satu. Yang kedua, kawan media. Kawan media ini jasa press release. Kayak naikin berita. Paham. Kan orang kalau mau personal brand, tadi popularity sama likability. Waktu follower gue masih cuman berapa puluh ribu, gue udah masuk Detik, Kompas itu mempermudah gue diundang acara seminar yang jadi gulungin itu. Nah gue pikir orang tuh, gue cuma berusaha selalu, namanya guerrilla market itu tuh nyari cara apa yang budgetnya kecil, masih jarang dilakuin, tapi efeknya tuh sebenarnya signifikan. Nah itu menurut gue salah satu masuk media nasional. Zaman dulu itu masuk media nasional tuh dapat centang biru bang. Nah tujuan gue tuh dapat centang biru. Gila gue nyoba 7 kali, gagal semua. Gara-gara ternyata dianggap media nasional kurang besar. Ceritanya terlalu kayak hard selling apa, gue gak ngerti deh. Gue coba. Nah itu jadi jasa press release media nasional. Yang ketiga jasa publishing buku. Nah jasa publishing buku tuh ini tuh buat gue ngincer sama personal brand itu. Kalau orang nggak punya buku sama orang punya buku, itu beda bang. Tapi buat punya buku itu kan sebenarnya ibarat kata secara duit ya berapa sih? Ya memang nggak semurah. Ya masuk media nasional paling cuma 1 juta, 2 juta, 5 juta udah masuk. Nah buku gue taruh 75 juta. 75 juta itu dia kasih ide besarnya aja, meeting 1, 2, 3 kali sama tim. Udah nanti tim yang kembangin ghostwriting. Ghostwriting itu kita yang nulisin dari konsep ide besar dia. Jadi pokoknya dia meeting 1, 2, 3 kali sama kita, ketemu, udah sekitar 3 bulan udah jadi tuh buku. Udah kita layoutin, kita kasih opsi cover, bla bla bla, kita ISBN-in, kita cetakin, kita bla bla blain itu. Tujuannya sebenarnya balik lagi bukan dia jadi penulis buku. Ini target pasar gue nggak pernah berubah. Dari awal gue jual merchandise, web, app, jasa personal branding, kawan media, press release tadi, sama jasa buku. Yang gak berubah itu customer segmen gue. Customer segmen gue selalu business owner. Business owner yang butuh marketing tools. Untuk make more money. Jadi gue coba berbagai cara. Gue prinsip itu ya. Barang yang kita jual, jasa yang kita jual, produk yang kita jual bisa berubah-berubah. Tapi customer segmennya jangan berubah. I see. Netflix kan dulunya dia rental DVD. Nah sekarang dia ini. Tapi kan tetap customer segmennya orang yang mau nonton. Orang yang suka hiburan nontonan kan. Nah jadi menurut gue Amazon dulu orang yang suka beli buku. Buat platform jual buku. Abis itu sekarang dia jual apapun nih bebas. Tapi kan prinsipnya adalah orang yang suka kemudahan membeli barang lewat internet. Nah jadi sederhananya gue pikir customer segmen gue, karena sebenarnya bisa aja gue ganti customer segmen. Karena sebenarnya customer segmen business owner kan sangat sedikit. Bayangin Indonesia gitu, udah minim business owner. Gue target pasar business owner. Tapi itu strategi gue justru. Strategi gue adalah carilah segmen. Ini kan karena gue terbatas. Uangnya gak banyak, modal gak banyak. Gue jadi customer segmen gue cari yang duitnya customer segmen yang lu bilang misalkan jasa personal branding kan gak mengasihkan. Ngapain lu kerjain? Itu bang, itu strategi gua. Itu gue sebutnya pink ocean. Karena apa? Kalau itu mengasihkan, kompetitor gue langsung 1000 besok. Bukan. Kenapa gue nanya tadi personal branding lu lakuin? Karena gue pernah ngalamin ngurusin klien tuh puyeng. Itu personal branding tuh kayak lebih repot daripada corporate branding kan? Lebih repot daripada agensi yang bikinin konten 30 kali dalam 1 bulan. Jadi gue pikir, jadi dengan begitu gue selalu nyari sesuatu yang karena keterbatasan budget dan semua ya, keterbatasan semuanya, gue cari tuh sesuatu yang ini cukup buat gue, tapi ini remah roti buat kebanyakan raksasa. Orang lain nggak mau sentuh. Iya, yang raksasa jago itu pasti ngeliat gue kayak, ini apa nih? Ini coba hitung aja keuntungannya berapa nih, gue kasih pembukuan gue kalau bisa, gue kasih semuanya aja, lu nggak bakal mau niru karena terlalu melelahkan. Maksudnya karena melelahkan kenapa? Karena bos-bos raksasa ini udah nemu cara yang 100 kali lipat lebih efektif. Nah, sedangkan yang bawah-bawah, yang baru mau merintis, ngelihat gue udah rumit banget. Karena mesin Boeing, gue tapi kagak pakai buat tembak pasar gede kan. Gue pakai mesin Boeing buat nembakin pasar kecil. Nah, dia juga susah ngelawannya. Benar. Nah, yang atas kagak mau. Nah, ini kan menarik segmen profitable niche ini. Udah di situlah gue tekenin. Jadi apapun yang profitable niche sekarang gue tembak. Berharap one day dari sini gue sambil belajar juga bisa nemu strategi-strategi lain, modal lain dan segala macam, bisa nembak. Pastilah pengennya nembak pasar yang gede karena duitnya kan ada di situ. Benar. Cuman sekarang menurut gue ya cara main gue begitu. Melihat teknik gerilya kan begitu. Teknik gerilya kan kitanya 12 orang. Gimana cara ngelawan itu musuhnya 3.000. Nah terus kita mau ngadu otot sama dia, ngadu senjata udah pasti kalah, ngadu teknologi kalah. Kita harus pinter-pinter, apakah kita racunin sumber airnya, apakah kita
nyergapnya pakai tentara perempuan yang berlaga jadi wanita penghibur, tiba-tiba gorok langsung pala jenderalnya Kayak gitu-gitu. Geisha gitu ya. Iya kan, maksudnya harus ada cara-cara begitu. Ini keren sih karena kata-kata lu yang menarik dari guerrilla marketing adalah kita ngelakuin hal kecil tapi impactnya bisa besar. Dalam konteks bisnis lu adalah kita ngelakuin yang banyak orang nggak mau lakukan karena terlalu repot. Tapi sebenarnya ada money-nya di situ. Iya, dan money-nya nggak worth it buat si raksasa-raksasa yang jago. Betul. Dia juga ya dia lihat ada money tapi terlalu kecil. Maksudnya ngapain gue ngerogoh begini, udah gue udah dapet yang gede. Iya benar. Nice banget sih. Dan kalau misalnya orang-orang di sosial media kebanyakan ngelihat kayak gitu udah nggak menarik tuh nggak dikerjain sama mereka. Karena mereka memulai dengan ambisi terlalu besar, Bang. Betul. Mereka memulai langsung pengen jadi triliuner. Betul. Kalau triliuner ngelihat bisnis gue kan sampah, Bang. Betul. Nah, tapi itulah konsepnya, maksud gue. Kalau kita akan selalu kalah kalau langsung mikirnya mau lawannya jadi lawan raksasa dengan cara main raksasa. Raksasa mah kagak perlu guerrilla marketing, Bang. Kalau gue share ke pebisnis yang keren-keren, diketawain katanya terlalu effort mikirnya. Maksudnya udahlah yang basic-basic aja. Mereka mah tinggal ngiklan, tapi sekali ngiklan budget mereka 10 M. Oh iya mati Iya. Gak lawan bos. Terus gimana? Kita kompetitor saya Mas Adit, mereka pakai iklan 10 M. Saya jadi harus cari nih teknik iklan kreatif. Jadi mereka berusaha kulik iklan sampai kreatif. Betul, itu mungkin akan menghasilkan bagus sih. Tapi sekreatif-kreatif iklan mereka budgetnya itu kalah 1000 kali lipat, Bang. Maksudnya mendingan kagak usah ngiklan. Budget lu 10 juta, ngiklan budget dia 10 M. Iya. Terus tekniknya ngiklan lagi kan. Nah itulah kenapa gue selalu cari cara. Cara yang lu jangan hantem kekuatan dia. Tapi selalu raksasa itu selalu punya kelemahan. Kan kalau bahasanya Malcolm Gladwell, Daud lawan Goliat, David lawan Goliat, orang kecil lawan orang besar, itu sebenarnya justru dalam pertarungan itu, ketika pertarungan jarak dekat yang diuntungkan tuh orang kecil sebenarnya. Betul. Karena orang yang tumbuhnya besar abnormal, dalam konteks ini raksasa Goliat, dia itu punya hormon kan, growth hormon berlebihan. Dia penglihatannya tuh nggak terlalu jelas. Sedangkan Daud lincah. Dia lincah banget, dia bisa kiri kanan dan dia terbiasa. Dia tuh nggak ngelakuin sesuatu yang luar biasa di peperangan itu. Dia pakai slingshot. Iya, slingshot itu kan dia biasa buat ngusir singa, ngusir serigala. Kalau dia jadi gembala domba, dia slingshotin kepalanya Goliat. Itu mah easy peasy buat dia. Cuman dia memilih pertarungan yang tepat aja. Nah, jadi pertanyaan kan gue kecil nih. Kita harus pilih pertarungan yang tepat, jangan langsung berantem dengan cara main dia. Nah, cuman biasanya orang kan memulai bisnis atau apapun itu, ambisinya besar. Gue pengen beli mobil mewah, gue pengen langsung beli rumah, gue pengen punya aset sekian ratus M, bla bla bla. Nah, itu menurut gue yang kadang-kadang ilmu gerila ini nggak bakalan cocok buat orang yang ambisinya besar. Nah, kalau mau start small, ini lebih relevan. Lebih relevan ya. Di Coach Tom tuh kan lu jelasin guerrilla tuh panjang lebar. Iya. Nanti gue kasih linknya di Coach Tom deh biar lu mau belajar tentang Extreme guerrilla. collaboration. Kan gue Coach Tom teman juga kan. Sadis. Nah, lu kan udah punya 3 jasa tadi. Ya. Endorse lu masih terima gak sih? Seumur hidup gue cuman pernah terima 1 endorsement yang benar-benar profesional. Oke. Si Bose Audio itu dong. Bose audio. Iya. Yang speaker. Karena sebenarnya bukan apa, karena sebenarnya yang approach juga sedikit. Yang kedua, gue nggak pernah fokus bikin konten. Konten gue dari awal berdiri akun sampai sekarang cuma berapa ratus. Nah jadi karena emang gue kekuatannya bukan di situ, kekuatan itu gue nggak mainin. Karena menurut gue nih logika dasar kalau ngomong endorse nih Bang ya, kalau lu mau jadi seorang endorser yang bagus, lu pasti harus at least sering bikin konten. Ya. Lah gue pribadi nih, walaupun ini mungkin kalau menurut digital marketer atau digital advertiser gitu-gitu, ini cara bodoh, tapi mau nggak mau, akun gue tuh udah kayak akun mati Bang. Maksudnya insight-nya itu parah. Gue posting sebulan bisa cuma 2 kali, apa segala macam. Jadi kalau gue ada brosur atau flyer aja, itu harus gue iklanin. Kalau gue posting apalah foto anak gitu ya, mungkin itu insight-nya lumayan bisa, mungkin karena personal life biasanya tapi naik. kalau gue isiin brosur flyer, wah udah kacau deh itu. Itu insight-nya bisa cuma 0,001% dari follower kali yang kebaca. Itu aja gue harus iklanin. Endorsement kan tujuannya bukan itu kan. Orang mau nge-endorse karena yang di-endorse itu harus punya kelompok follower yang setia, likability-nya tinggi sama dia, dan intens dijalin hubungannya. Nah gue kagak pernah menjalin hubungan begitu-gitu. Jadi kalau gue masuk ke ranah itu udah pasti gue kalah sama endorser lain. Jadi kalau gue masukin ke situ rasanya nggak main. Kalau lo masuk ke situ lo nggak guerrilla marketing. Iya. Betul kan. Semacam itu betul. I see. Nah guerrilla marketing gue adalah masuk ke seminar.
Oh gimana tuh ceritanya? Nah, membentuk personal branding kan tadi bisa lu masuk ke media nasional, masuk, tiba-tiba nama lu ditaruh di CNN gitu. Atau lu punya buku. Atau lu jadi pembicara. Pernah gak kita lihat, ini kenapa ya? Kok pembicara nih sebenarnya siapa sih yang nentuin siapa yang jadi pembicara gitu? Kenapa dia yang pembicara? Kan pebisnis banyak, kenapa dia ya? Kenapa mukanya dia lagi? Kenapa gak yang lain gitu? Nah, sederhananya, ya karena banyak di pembicara bisnis. Orang yang bisa bisnis, belum tentu bisa sharing bisnis. Setuju. Dia bisa bisnis. Dia sharing bisnis. Itu bisa membuat kekacauan luar biasa. Betul. Bukan karena dia apa? Nih satu. Kalaupun dia mau jujur. Yang mana udah sebenarnya buat apa dia jujur? Buat strategi rahasianya dikuak kan. Kalaupun dia mau jujur. Sangat subjektif. Pengalaman dia lah yang diceritain. Ya. Kalau kita dalam konteks berbeda niru itu. Gagal total. Betul. Dan gagal totalnya apa? Kalau kita gak dengar dari orang yang tidak meyakinkan bang. Kita kan mendengar dengan berpikir. Kita olah nih kayaknya bener nih. Kayaknya bagian ini bisa gue pakai. Tapi kalau yang ngomong itu hartanya udah triliunan. Rata-rata kita dengar udah langsung untuk percaya. Bukan buat berpikir kan. Betul. Itu yang bikin ngaco. Karena langsung lu percaya langsung lu terapin. Padahal konteksnya buset. Udah beda banget dan jauh banget. Beda dah. Nah jadi orang tuh ngelihat kesempatan jadi pembicara itu menurut gue itu mahalnya adalah sekalipun lu sukses aja belum tentu lu bisa. Nah gimana caranya ya? Sejujurnya sesederhana. Misalkan kayak kan gue ada podcast Founders Theory. Itu kan sebenarnya podcastnya Finfok. Finfok itu emang kenal gue kagak. Dia ngundang pembicara itu kayak Jordan Belfort. Sofia Amoruso. Orang-orang luar negeri datangin ke Indonesia. Bong Chandra gitu-gitu. Banyak banget duitnya. Gue DM bang. Bisa gak nih saya support apa? Apakah saya bisa support jadi pembicara, jadi moderator? Gratis dah. Pokoknya gue support dan gue bantu promosiin ke follower. Kan pengikut gue utamanya gue targetnya dari dulu business owner. Jadi pasti sesuai lah sama acara kalian. Win-win solution buat mereka. Kenapa enggak? Oh itu lu DM out of the blue tuh? DM kagak ngerti ya. Gue tahu Bong Chandra maksud dari dulu tahu itu kan sosok motivator dulu. Terus sekarang kan sosok business developer gitu-gitu kan. Ya kagak kenal bang. Maksudnya cuma tahu gila ini idola orang banyak nih. Ya gue DM aja DM. Dibales kagak. Maksudnya dari 7 orang gue DM paling yang balas cuma 2 orang. Tapi 2 orang itu salah satu Kodani Sutradewa. Ya itu. Dia yang ngeresponin. Salah satunya yang nanti gue coba ngobrolin sama tim. Bener timnya gak lama approach. Udah abis itu ngobrol sama Mandy. Nah terus Mandy kasih kesempatan. Nah kan gini. Kan gue punya satu shot doang nih. Satu slingshot doang nih. Lawan raksasa kan. Slingshot gue adalah jadi moderator. Cuma jadi moderator bang. Waktu acaranya Jordan Belfort kalau nggak salah. Iya. Tapi kan moderator acara Jordan Belfort kan. Itu gemeteran gak sih lo? Nih, pembicara kan banyak bang. Pembicara itu ada sekitar 40 atau 30. Pokoknya banyak banget dah. Gue pikir gila nih. Gue gimana manfaatin ini supaya jadi social proof. Ya udah. Supaya bisa satu teknik gue. Ini gue gak pernah bagi di mana-mana. Asik harus gitu dulu ya. Kelas banget. Gue redesign brosur mereka. Tapi dengan branding guidelines yang sama persis. Karena kalau gue taruh flyernya itu flyer yang mukanya 40 orang. Buset. Kagak kelihatan lah mukanya juga kagak tahu orang. Benar. Jadi gue bikin beberapa flyer yang misalkan nih gue taruh mukanya Jordan Belfort, Bong Chandra, Sofia Amoruso bla bla bla. Misalkan cuman ada 8 muka. Nah muka gue taruh satu. Kan gue yang ngedesain. Gue posting buat diri gue sendiri. Gue iklanin 15 juta. Udah langsung. Buat orang lihat Finfok. Conference di iklan gue. Lihat muka gue kan. Dapat satu social proof gue. Oke gue masukin situ dulu. Pinter banget. Untuk mancing. Nanti kalau ada seminar lain. Bisa jadi kan ini. Oh tahu Adit tuh di Finfok. Yang kedua di Finfoknya harus gimana nih. Gimana pun marketing mau gimana. Kalau kualitas isinya gak ada. Orang gak mau denger kan. Itu gue persiapin acara itu bang. Buset. Gue ngerisetnya ampun. Gue bener-bener misalkan dia udah pernah diundang podcast mana nih pembicara bisnis. Dulu waktu di momen itu gue tuh harus ngobrol sama Ko Endro Susanto, Pusat Gadai gitu-gitu. Jadi gue riset dulu pola pikir dia apa, tipe kepribadian dia kira-kira apa, bla bla bla. Udah gue riset dulu dah. Pokoknya harus pas nih. Jadi pas gue bikin isi sesi itu, menurut banyak orang sesi gue tuh sangat menghibur mereka lah. Gue satuin bang komponen stand up komedi sama begitu, jadi cair suasananya. Yang tadi serius banget gue bikin kayak lucu-lucuan gitu-gitu. Ya, mereka semua suka. Gak lama dari situ Mandy mungkin tertarik datengin, mau gak kolaborasi? Nih bang, gue mainnya gini. Kan gue udah tahu nih plan gue kolaborasi sama Finfok. Tapi buat apa? Maksudnya cuma buat isi seminar kan satu hal. Gue tuh udah lihat nih, dia undang Jordan Belfort, Sofia Amoruso gitu-gitu. Tapi dia gak punya produk kayak
podcast. IP lah ya. Iya. IP-nya lah ya. Itunya nggak terlalu aktif waktu itu. Paling kalau ada tuh cuman kayak ini apa kayak yang ngomong sendiri itu monolog Iya, monolog. beberapa tokoh internal mereka. Aku pikir gimana ya kalau ada podcast. Nah sebenarnya sebelum mereka approach apapun, gue tuh udah bikin beberapa kemungkinan kolaborasi bang. Ya. Gue bikin gimana kalau kita misalnya kayak bikin kelas bareng. Gue salah satu moderator atau yang ngajar. Ya. Gimana kalau kita bikin podcast, gimana? Nah, gue udah bikin tuh kisarannya. Jadi pas Mandy ngomong begitu, gue kayak pertama strateginya kayak belaga bego dulu kan. Dit gimana kalau kita bikin podcast gini-gini? Wah menarik banget ya. Menarik juga ya kalau podcast nanti gini-gini ya. Iya, menarik juga kalau gini. Kenapa? Gue udah ada datanya bang, gue udah siapin orang gue. Niat banget. Jadi kenyataannya gitu ya Mandy ya. Iya. Mandy kayaknya udah tahu juga. Udah tahu ya. Nah, terus mereka tawarin, oke gimana kalau kita kerjasama? Dia nawarin Adit 60, dia 40. Gue tugasnya jadi host pokoknya. Mereka udah siapin gedung, siapin tim, siapin semua. Wah gue bilang itu mahal banget ya. Maksudnya effort banget. Dan mereka punya nama besar kan. Gue pakai teknik negosiasi yang kagak ada di buku manapun. Jadi pas gue lihat ya. Wah dia ini nawarin gue 60%. Menurut gue kegedean. Jadi gue bilang, udah dah 50-50 aja. Kan aneh ya, kayak misalnya negosiasi gaji. Karyawan disuruh, oke kamu 7,5. Bu, saya udah lihat job desk saya 6 juta aja. Itu gue lakuin begitu bang. Tujuannya apa? Supaya dia tuh tahu bahwa Adit ini bukan nyari duit di sini. Dia itu mau jangka panjang. Mau grow bareng lah. Nah, kenapa? Kan gue juga khawatir bang. Sepinter-pinternya gue ngomong segala macam, pasti banyak orang yang lebih pintar nanti. Nanti kalau gue gampang digantiin gimana? Gue pikir gue harus tanam reciprocity. Kayak utang budi. Utang budi yang gue tanam adalah, nih gue dari awal kagak nyari duit langsung nih. Gue mau jangka panjang ya, kalau satu hari lu sakitin gue ntar karma dah gitu. Lu bikin dia tuh suka sama personality-nya lu dulu dibandingin daripada ngomongnya dulu. Karena namanya manusia punya emotion, itu yang ter-attach emotionnya. Iya, jadi kalau ada salah-salah tipis-tipis bisa ya udahlah Adit tuh selalu gitu kan. Iya. Nah itu dia. Udah begitu dah. Akhirnya udah jadi. Udah pokoknya begitu-begitu aja sih bang. I see. Nah sekarang lucu nih. Undang Timothy Ronald, salah satu konten yang paling pecah dah misalnya di podcast ya. Itu juga butuh strategi guerrilla marketing bang. Oke, gimana tuh? Sekarang sederhananya gini. Timothy bikin story. Dia bilang, undang siapapun podcast yang ya. mau undang silakan. Nih, gue pikir lo nih. Wah ini kan kesempatan dong. Ya. Terus Finvox juga namanya gede banget bang. Masa kagak mau? Ya. Finvox udah approach. Udah pada approach. Kagak dibalas. Kagak dibalas. Dugaan gue nih bang. Gila, dia ini pasti ya, setiap hari DM masuk ada 1,000 kali. Banyak, pasti banyak. Lah bagaimana caranya dia mau ngebales? Mungkin udah ketumpuk. Betul. Kalau kontak dia gue harus telepon. Iya, makanya. Akhirnya gue nunggu bang. Gue nunggu jam dia kapan aktifnya, ini anaknya kayak kalong. Malam aktif kan. Jam 1 pagi pas dia lagi aktif bang. Gue tahu dia aktif tuh dia posting story. Pas gue liat storynya baru 3 menit yang lalu, gue tembak DM. Masuk, gue cuma ini out of nowhere. Maksudnya dia gak kenal gue gak apa. Dia juga awalnya gak tahu itu Finvox. Udah gue langsung, bro salam kenal. Gue mau undang podcast nih. Berkenan gak bla bla bla. Udah oke. Gue minta nomor telepon dong. Udah kasih. Udah jadi udah begitu. Terus pas ketemu dia bilang, tuh gue pas lo DM gue bingung. IG dia kena shadow ban. Dia tunjukin. IG dia kena shadow ban. Biasanya dia kayak sehari 1,000 berapa ribu lah. Banyak banget berapa ribu. Tiba-tiba hari itu cuma masuk 8 gitu. Temen dia yang udah followan dari kecil aja. Dari dia kecil gitu udah follow-followan IG. Itu kagak masuk DM-nya. Bener. Kena shadow ban. DM gue masuk. Nah gue gak tahu. Mungkin DM gue itu masuk gara-gara gue reply story dia pas dia lagi online. Bisa jadi. Iya gue kagak ngerti kan ya. Udah keberuntungan aja udah itu begitu. Keberuntungan sesuai sama kesiapannya. Gue selalu mantengin emang. Dia belum online. Wah pas dia reply story. Ya udah 3 jam udah telat. Aduh gue bilang kapan nih. Setiap gue tidur nih. Jam 1 pagi bang, jam 1:30 pagi dia story, gue tembak. Memang dia kalong sih, dia kan riset gitu kan. Kalau misalnya malam kan, anak Web3 pasti kalong. Iya. Terus Mandy seneng banget dong pas Timothy datang. Iyalah. Nah tapi kan dia sebenarnya udah saling kenal. Udah kenal ya. Dia juga bilang kenapa kemarin kagak di reply, kagak masuk Ci, ini DM-nya. Nah jadi menurut gue guerrilla marketing tuh berguna buat sangat banyak hal bang. Pokoknya guerrilla marketing sederhananya sebenarnya kreatif marketing bang. Iya. Cuman kan lucu, masa kreatif marketing, katanya kreatif, tapi namanya kreatif marketing, itu kagak kreatif. Betul. Namanya kreatif, masa kreatif marketing? Ya karena kreatif gue ganti aja, ya udah jadi guerrilla dah. Guerrilla itu kan konsepnya J. Conrad Levinson tahun 80-an. Jadi gue cuma cari kira-kira
apa ya kata lain kreatif yang memungkinkan. Gerila, bagus juga ya. Indonesia kebetulan karena sejarah Indonesia di pas lawan penjajahan Jenderal Sudirman suka pakai kata gerilya, jadi orang tuh cukup familiar. Lebih gampang. Ya udah gue pakai. Tekniknya begitu, terus low budget high impact. Itu Udah nice begitu sih. aja. Itu nice sih. Oke. Kalau dari selama ini di internet money, penasaran gue ya. Ya. Deal yang paling pernah lu besar dapat berapa? Waduh, pokoknya In one year angkanya- lah. In one year satu deal. Tax shit. Ya, Ada. angkanya bisa langsung beli Mercedes-Benz gitu. New. Ya, All new. bisa. 1 M-an lah, 1 M-an begitu. 1 M 600 gitu lah. 1 M 600. Oh shit Ya. man. Itu big. Ya, waktu itu buat gue ya bang, buset. Ya, itu gilanya gara-gara itu dapat deal. Ini guerrilla marketing bang. Dari sosial media. Aduh, yang dulu itu cuma muncul di iPhone. Clubhouse. Clubhouse ya, itu zaman networking sama konglo di situ. Gak konglo sih, maksudnya pebisnis. Konglo, gila itu bener bang. Udah masuk Parah. konglo ya. Dah, owner AirAsia aja ikutan bang. Oh pantes, gue tuh ngobrol sama Tom Lee dan lain-lain loh. Dia, pernah gak kita connect di room bareng bang? Pernah. Iya kan? Pernah. Nah itu, ya momen itu bang. Itu momen gila, Bang. viralnya cuma 2 minggu. Betul. Selama 2 minggu itu. Aduh, lu kalau bisa tanya istri gue, dari pagi, malam, gue bangun pagi, belum sikat gigi udah nyalain Clubhouse. Bener. Sampai pagi lagi bang. Gue bener-bener bisa seharian 2 hari 3 hari gak mandi. Bener. Karena gak ada cara ya bang. Tapi waktu itu, momen itu gue lihat, gue gak tahu apakah bakal selamanya atau enggak, tapi momen itu gila. Gue bisa tiba-tiba satu ruangan ngobrol, saling follow-followan, ngobrol-ngobrol. Sama itu ada CEO-nya AirAsia. Bener. Ada nanti konglomerat mana Kodini Santoso. Pertama Bang si- Ogut tuh. Enggak lah gue apa lah bro. Tapi beneran asli waktu itu gue ketemu banyak banget tokoh. Iya benar. Itu parah bang. Itu momen yang gue manfaatin parah banget. Dan manfaat gue kan itu enaknya ya. Kalau pas dapat momen itu, udah deh. Gue nih salah satu manfaatinnya apa? Ini teknik guerrilla marketing gue waktu zaman itu. Jadi bang, kan kalau konsepnya Clubhouse, kita tuh kayak Zoom meeting tapi Betul. kagak ada mukanya. Sebagian orang boleh jadi pembicara, sebagian cuma ngedengerin aja. Lebih tepatnya sekarang kayak Twitter Space. Ya. Gue tuh suka raise hand. Ya. Kan kalau raise hand nanti kita oke. Setiap kali raise hand, gue selalu ngasih apa ya, kalau bahasa stand up beat. Ya, kalau ini beat tapi bukan ngelucu. Ya. Ini beat kayak informasi-informasi unik tentang marketing. Supaya orang ngerasa, wah ini orang cocok nih, udah lu jadi model salah satu pembicara aja gitu kan. Gue kasih beat. Jadi gue udah siapin, udah punya banyak beat gue. Salah satu beat gue teknik lookalike audience gitu-gitulah. Oh dapat beat, masuk. Setiap kali gue masuk, gue punya teknik reciprocity, menabur utang budi. Nanti kan gue lihat nih, siapa orang-orang bagus yang punya relasi tapi ketumpuk di level ini, ketumpuk di level audience. Ya. Nah gue cari, gue naikin jadi pembicara. Ya. Terus gue kenalin, gue promosiin, Ya. gue hostin gini bang. Wah teman-teman ini Bang Ogut nih, ini parah dah ini. Dia gue jelasin, tapi gue nggak kasih pujian asal-asalan. Gue kasih track recordnya, gue udah ini. Dia seneng banget bang. Dia kan tujuan gitu juga networking. Benar. Digituin kan dia happy. Ntar di room lain yang dia jadi pembicara, dia pasti narik gue. Gue putar terus itu bang, sampai akhirnya setiap orang kalau ada gue muncul, gue jadi pembicara. Ini orang licin banget. Ini podcast banyak banget ilmunya asli bos. Iya, gue mau bagiin aja nih. Iya. Karena kan udah kagak ada Clubhouse, yang momennya udah hilang bang. Udah hilang. Iya, tapi momen 2 minggu itu gue manfaatin dengan cara itu. Karena gue lihat zaman dulu itu kalau ada pertemuan-pertemuan room-room yang bagus, Iya. mereka tuh pelit jadiin orang pembicara. Jadi udah pembicara kesannya kayak level dewa, audiens cuma dengerin doang. Padahal audiensnya bagus-bagus. Ada pernah ya waktu itu ada orang misalnya punya restoran kecil nih. Kecil maksudnya cabangnya apalah 11 gitu ya. Terus dia sharing teknik-teknik F&B bla bla bla. Gue lihat di bawah itu gila. Ini petingginya brand itu tuh. Ini mah gila. Ini dia cabangnya udah ratusan bang. Tapi ya udah kalau selama itu kagak bisa naik di sini, udah jadi cuma pendengar. Tapi dia bener dengerin juga. Bener. Nah jadi gue lihat itu kesempatan tuh. Nah, guerrilla marketing pokoknya selalu cari cara kreatif, murah, low budget tapi bisa main. Tapi tekniknya gak bakal lari tadi, reciprocity effect. Reciprocity itu artinya Utang budi. nih, sekarang gue pakai fundamentalnya aja emang ya. Reciprocity itu utang budi. Intinya kalau kita kagak punya duit, gak punya apapun, tetap kita pasti punya sesuatu buat kita bikin orang berutang budi. Tapi prinsip gue, karena gue di filsafat teologi juga, prinsip begini, ya udah bikin orang utang budi iya. Cuman jangan nagih-nagih juga, maksudnya jangan terlalu berharap dah. Kita ngelakuin baik aja, nanti pasti ada aja nanti jalannya. Yeah. Selalu ada jalan. Yang selanjutnya, yang gue sering pakai itu foot in the door. Kasih dikit dulu.
jangan langsung minta banyak. Kalau kasih dikit pelan-pelan ntar dia juga kasih banyak. Iya. Selalu gue pakai tuh, apapun selalu dikit dulu. Jangan mau kenalan langsung minta ketemu begini. Ya kenalan mah like dulu lah postingan dia, saling komen dulu kayak apa kayak setiap dia live masuk dulu kayak apain kayak gitu. Nah itu foot in the door. Yang gue suka pakai juga ya buat ini yang cukup efektif, gue sebutnya negosiasi rusa montok. Yang ini gue bikin sendiri. Negosiasi rusa montok tuh gini, kalau kita lagi negosiasi atau dealing sama orang, semua orang tuh pengen menang bang. Ya. Kita jangan pengen menang. Kalau kita pengen menang, dia tuh nanti terganggu. Dominasinya tuh kalah. Jadi kita memang sengaja sodorin tuh kayak dari awal meeting. Rata-rata ini 90%. Gue selalu mulai meeting dengan ceritain kelemahan gue dulu. Oke, kita lihat dengerin podcast ini tadi dah. Kalau di rewind lagi, di awal yang gue ceritain tentang gue miskin, gue ini. Yeah. Karena orang itu selalu prinsip begini, too good to be true, often or always not true. Kalau dia ngeliat kita too good to be true, dia pasti akan cari celah kita terus. Bener. Tapi kalau dari awal kita udah kasih flow kita, dia ngerasa ini mah bukan lawan gue, ini mah cupu. Udah ntar dia kebuka kan. Nah kalau dia kebuka, kita bukan tiba-tiba kita nusuk dia. Kalau dia kebuka, jadinya diskusi juga jadi lebih enak. Dia gak ngerasa nih orang bakal telan gue, nih orang bakal nusuk gue, nih orang. Enggak, kita dari awal udah nunjukin gue yang kalah bang, udah gue yang kalah. Nah kalau gue udah yang kalah, tujuan kita di sini apa? Kita mau cari nih gimana caranya kolaborasi ini bisa lu menang gue menang. Karena sekarang posisi gue kalah nih bang nih, gue kelemahan gue ini. Tapi bang, nah ini namanya rusa montok. Kenapa jadi strategi? Kan kita bisa milih bang, ceritain kekalahan yang mana, kelemahan yang mana. Nah, kelemahan yang gue ceritain itu sebenarnya decoy. Decoy itu maksudnya gini, kelemahan yang gue maksud bukan kelemahan yang bisa mempengaruhi negosiasi. Masa gue bilang, bang, gue orang yang kurang jujur nih bang. Ntar kalau kita kolaborasi kamera lu hilang satu. Ini semua podcastnya bohong semua dong kalau lu bilang lu kurang jujur ya. Iya, kan kacau kan. Jadi kelemahan yang gue kasih itu kelemahan yang gak relate, yang tidak mempengaruhi hasil serius yang lah. lu mau. Iya, jadi ini kelemahan-kelemahan yang ya memang bener-bener ini kelemahan gue. Dan mungkin kadang-kadang agak memalukan, tapi ya itu kelemahan gue. Tapi itu nggak relate sama ini kita. Supaya sebenarnya kalau kita bikin orang fokus ke kelemahan yang ini kan kayak main sulap. Dia fokus ke tangan kanan, tangan kiri kita bisa ngambil barang bang. Iya betul. Tiba-tiba udah berubah jadi kartu. Dia fokus ke kelemahan kita yang ini. Dia nggak ngelihat kelemahan kita yang lain. Nah itu tekniknya yang gue pakai ya begitu dah. Jadi kayak kalau lu diajakin berantem, enggak lah bang, lu udah pasti menang lu bang. Ya udah gitu ya. Iya begitu. Bener begitu. Ya begitu dah kurang lebihnya bang. I see. Oke, ini mantap banget podcastnya. Siap bang. Dit, gue sangat menyarankan lu bikin kelas negosiasi sih Dit. Waduh, menarik atau gitu lu ya. bikin buku negosiasi Dit. Menarik gitu ya. Karena cara lu untuk mendapatkan apa yang lu mau dengan sangat mulus, lembut dan montok, I think orang-orang bisa belajar. Oh menarik. Lu bikin buku tentang negosiasi. Menarik. Mungkin namanya gerilya negosiasi. Oke. Ya kalau misalnya lu bikin buku, nanti kasih tau ke gue tulisin di link di deskripsi ya. Siap bang. Thank you udah datang ke podcast gue. Dan follow Adit. Gak usah sih followersnya udah terlalu banyak, ya kan? Tapi yang penting dipraktekin edukasinya. Siap. Adit dan business owner kalau mau pakai jasanya Adit, lu bisa kontak Adit karena dia ada jasa-jasa yang tadi disebutkan. Sampai jumpa di Internet Money selanjutnya. Thank you Dit. Thank you bang.